Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, gempar, wajah Kapolri dibikin merah dan tak berkutik saat dipermalukan oleh stand up komedi di sebuah acara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kinerja kepolisian Republik Indonesia semakin hari semakin menjadi sorotan dan selalu bikin geram netizen dan citizen. Beberapa mahasiswa yang merupakan seorang stand up komedi menguliti kinerja Polri habis-habisan sampai muka para anggota Polri tersebut merah padam. Sementara itu, seorang pengendara sepeda motor berani adu argumen bahwa dirinya merasa tidak bersalah dan melanggar seperti yang dituduhkan terhadap dirinya. Wah, mantap nih ya, seperti apa nih para stand up komedi ini menguliti kinerja kepolisian Republik Indonesia. Anda penasaran seperti apa videonya? Ini dia, listen. Di sini dipermalukan mahasiswa, bukannya malu malah tertawa. Gue mau nanya sama Pak Polisi, kenapa sih Pak rakyat kecil kalau ditangkap palanya selalu dibotakin? Tapi giliran koruptor nggak ada tuh yang dibotakin, Pak. Rakyat kecil palanya banyak ketombe apa gimana sih? Iya. Sebentar ya Pak, saya aus Pak. Aus kritikan. Iya, soalnya sempat rame Pak di TikTok Pak. Konten kreator ditangkap karena penistaan agama. Palanya dibotakin Pak. Kalau nggak salah nama konten kreatornya Galilos, tahu ya? Yang suka konten apaan tuh? Ketangkep kan tuh? Tapi di saat bersamaan lakinya Sandra Dewi ditangkap karena korupsi, palanya nggak dibotakin. Iya. Katanya presisi, sinyal, transparansi, berkeadilan. Tapi hal remeh kayak gini aja polisi nggak adil. Iya, mantap. Gimana sih Pak pada kerja? Namun polisi paling dipermalukan oleh orang ini. Nah, ini hadiah buat bapak-bapak polisi. Ini fungsinya buat apa? Biar bapak kalau misalnya berangkat nih dari rumah nih pengen dinas, jalan set, melihat cermin data dulu. Kenapa ya di Indonesia masih banyak yang pakai narkoba? Oh iya, jenderal juga jualan. Lewat lagi, baca lagi. Kenapa ya di Indonesia masih banyak yang main judi online? Oh iya, aku yang devi dulu. Gua mau ngasih hadiah semua buat bapak-bapak polisi di sini. Karena gua masalah polisi kalau misalnya ada kasus apapun selalu ngalamin CCTV rusak. Ini ada yang beli bapak. Yang baik. Saya kasih buat bapak teknisi. Jadi teman-teman yang ada di sini semuanya jadi saksi. Kalau besok polisi kasih alasan CCTV rusak, percaya sama saya Pak. Yang rusak bukan cuma CCTV, tapi kepercayaan kami terhadap bapak polisi. Iya, mantap. Iya, benar. Pak, selamat pagi Pak. Izin Pak, penanggung jawabnya siapa Pak? Boleh tahu Pak? Ini saya Pak. Bapak sebagai Kandidat Patroli, pangkat Bapak boleh tahu saya Pak? Itu boleh nggak Pak ya? Boleh Pak. Oh boleh itu ya Pak. Maksudnya gini Pak, kan ini kalau ngapain menjalankan odol. Odol itu Pak ya? Boleh Pak, boleh saya tahu juga spraynya Pak. Apa ya? Izin Pak ya? Ada mulai masalah dulu Pak ya? Pak, boleh lihat Pak, surat tilang tahun berapa Pak? Izin Pak, izin Pak, sorry ya Pak. Nah ini ya, masih tahun 2019 ya. Surat tilang digunakan tahun 2019. Lanjut. Ini kita akan kita laporkan langsung. Bentar, Pak polisinya masih menggunakan surat tilang tahun 2019. Sekarang tahun 2025. Waduh, itu kejauhan kali itu surat tilangnya udah 6 tahun itu Pak. Aduh, 6 tahun atau 5 tahun itu. Itu apakah masih bisa dipakai atau gimana itu? Atau akal-akalannya si Bapak ini aja gitu ya? Ya sebab sekarang kan udah tahun 2025. Terus surat tilangnya dipakai tahun 2019. Apakah itu masih layak digunakan atau gimana gitu? Atau ini ini Kapolrinya gimana ini? Apakah ini disahkan gitu atau gimana gitu ya? Caranya juga bingung gitu ya. Aduh. Lanjut. Enggak Kapolri. Inilah oknum-oknum ya. Ada yang nggak pakai nama, banyak yang nggak pakai nama ya. Bukan itu rompi, apa gunanya Pak? Rompi Pak. Nah, itu ada pakai nama itu satu Erik. Nah. Iya. Bentar lagi ada perwiranya toh. Oh, bukan kayak gitu Pak. Penanggap kalau di lapangan tuh harus perwira Pak. Perwira Pak. Suratnya dulu baru nanti saya keluarin surat tugas. Kami resmi. Ini saya tahu sampai mana resmi. Saya boleh ngasih surat tugas. Iya, isi SMK-nya dulu, nanti saya kasih. Karena saya kan ada kewajiban. Iya benar, saya kasih. Ya, saya nggak bohong, saya kasih. Ya, saya bukti lihat aja. Oh, buktinya suratnya dulu kamu keluarin, isi SMK saya kasih.
Maksudnya saya salahnya apa nih saya? Yang nggak ada salah suratnya coba. Ada nggak sih? Ada nggak? Ya diperiksa dulu. Ya, saya mulai suratnya Yang dulu, nggak Pak. mau, kalau kamu nggak mau ya nggak mau. Ya, Suratnya dulu sih. kalau emang bapak ada surat tugasnya, baru saya kasih juga saya lihat. Suratnya dulu. Saat akan diperiksa petugas, pengendara motor memaksa untuk melihat surat tugas petugas. Harus didahului oleh adanya. Tapi sebenarnya saya ngeliat kewajiban bapak dong. Iya, makanya surat Saya ngeliat surat tugasnya bapak. Ini masih kamu tunjukkan dulu saya kasih. Saya nggak cukup saya kasih pak. Udah kalau kamu begini aja. Kalau bapak ya bukan begitu kamu tunjukkan. Sama ya. Saya diajarin sama om saya pak. Ya benar. Saya diajarin sama om saya. Sekarang kenapa kamu keluar juga? Saya ada itu saya udah lihat. Oh namanya bapak. Soalnya om saya bilang kita surat itu dulu baru saya kasih. Kalau kamu Betul itu. ya udah. Bapak kalau emang bapak benar itu kasih Saya aja benar, pak. saya benar kamu merasa benar ya udah. Kalau nggak mau saya urusannya sama kamu kok. Loh, Saya diajarin sama yang mengemudikan tuh kan siapa? saya. Ya iya, saya urusannya sama diajarin sama om saya. Iya. Saya disuruh Itu namanya nggak mandiri. bukan yang nggak mandiri pak. Saya diajarin sama Bentar guys, ini adalah peringatan buat kita semua ya sebagai pengendara di jalanan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Andai kata ada razia yang tidak menunjukkan pelang tanda razianya, lalu tidak ada perwiranya gitu ya, itu kita berhak untuk tidak menunjukkan surat-surat kita gitu ya. Dan kita juga berhak tahu apakah bapak-bapak kepolisian itu ada surat perintahnya, ada surat tugasnya atau enggak gitu ya. Dan mereka pun juga wajib menunjukkan itu, sebab kita kan wajar ragu dengan tindakan mereka. Jangan-jangan mereka polisi bodong, kan bisa saja gitu ya. Ada polisi-polisi KW gitu ya, polisi-polisi bodong yang melaksanakan razia yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Itu kan nggak baik gitu ya. Jadi hal yang wajar jika kita masyarakat menanyakan surat perintahnya atau surat tugasnya gitu, itu hal yang wajar. Jadi apa salahnya ditunjukkan saja, ini surat tugas saja, ini surat perintah saja dari atasan gitu kan, selesai. Jadi dengan argumen seperti ini saja diingat ini tentang ijazah palsu gitu yang tidak berani menunjukkan kepada masyarakat, sama dengan ini ya, tidak berani juga menunjukkan surat perintahnya atau surat tugasnya dari atasannya kepada si pengendara ini. Benar-benar lucu nih, kita harus bijak guys, kita harus cerdas juga sebagai pengendara. Oke lanjut. Saya nggak mau terima telepon ya. Saya lihat dulu tugas bapak baru saya kasih. Benar dong, kewajibannya saya kayak gitu loh pak. Jangan hanya kewajiban, hakmu mana? Hak kamu kan warga negara. Iya, saya Kalau orang tua dong, kemarin bapak ada tugasnya baru saya kasih. banyak. Nah, kalau lengkap ya sudah. Ini yang lain jangan menanyakan surat tugas bapak itu seperti apa. Ya iya benar, tapi suratnya Iya, saya ngeliat surat tugas bapak baru saya kasih. Saya lihat tambah lagi berapa pak? Adu argumen pun terus terjadi antara petugas dan pengendara sepeda motor. Berapa pak? Ya nggak apa-apa, kalau kita jalannya benar sih nggak masalah ya. Lah 01 ini kan sebulan dilihat. 01 ini kan sebulan, buat sebulan, bulanan. Ini sebulan dibaca dari udah suratnya dulu. Si Kalau nggak kooperatif saya ada ini loh, ada yang rakyat tidak mau mengindahkan perintah petugas, kamu bisa hilang juga. Jadi saya Tidak ada, banyak fakta ya. Jangan mendingan dibilang lah. Ya tadi kan ngomongnya begitu doang. Apa susahnya? Bagi Raji ya. Bagi Raji ya. Jadi satu lagi ya, kalau masalah pajak kendaraan itu ada di undang-undang, tidak ada kewenangan kepolisian untuk menindak pengendara yang tidak membayar pajak. Itu adalah kewenangannya dinas perhubungan gitu. Aduh, tapi kenapa digituin terus masyarakat pak? Kasihan kita gitu ya. Makanya makin banyak terus setiap hari para penunggak pajak gitu ya yang berkendara tidak mau membayar pajaknya. Karena itu terus tadi gitu ya, selalu semakin dipersulit, semakin bermasalahkan gitu. Coba guys, ini lagi video apa lagi ini? PNS siapa yang PNS? Apa? Siapa yang PNS? Siapa Yang PNS-nya siapa? Bapak PNS-nya? Boleh tahu namanya siapa, Pak? Bapak lagi apa? Raji ya?
Baju apa, Pak? Patroli. Sejak kapan? Sejak kapan di sub bisa patroli? Ada undang-undangnya nggak? Yang di sana tadi Bapak minta 20.000 ya? Bapak nggak ada wewenang loh. Saya panggil polisi sekarang ya, Bapak nggak punya kemana-mana. Wajahnya mana wajahnya? Tolong diperlihatkan wajahnya. Biar Bapak tahu-tahu ya. Bapak-bapak di sub nggak bisa yang namanya patroli, pengawasan, razia. Itu kewenangan polisi. Tetap polisi Wandi. Woi. Langsung kabur dia. Seorang anggota polisi dari Polres Metro Bekasi menjadi korban begal di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Pasir Limus, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada Rabu dini hari. Korban mengalami luka akibat senjata tajam pada bagian lengan dan jari saat berusaha melawan dan mempertahankan sepeda motor miliknya. Meski demikian, sepeda motor korban berhasil dibawa kabur oleh 2 orang pelaku begal. Pada saat kejadian, korban masih menggunakan pakaian dinas kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Itu dia masih di seragam polisi itu gimana, Pak? Seragam polisi, cuman di dalam kawas dalam. Oh, kos dalam. Juga kita nggak nyangka bahwa itu udah kesatuan. Awalnya Bapak kira itu kalau korban kecelakaan atau gimana, Pak? Enggak, memang dia teriak apa namanya? Begal. Oh, Pak ada luka apa aja, Pak? Ada kaki tangan sama kanan kiri. Kasus begal yang menimpa personel kepolisian ini dalam penyelidikan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi. Iya, oke, mantap. Akhirnya ada juga ya korban begal seorang polisi gitu. Jadi begalnya aja nggak pandang bulu, nggak masyarakat sipil aja, polisi pun juga dibegal gitu. Udah tahu polisi itu ada baju kaos polisinya di dalam tadi kata bapak-bapaknya. Tetap dibegal juga, udah diteriakin polisi tadi katanya tetap dibegal juga. Jadi artinya saya jadi teringat itu ya artinya para begalnya ini kejahatan itu tidak pandang bulu, baik itu masyarakat biasa ataupun pihak kepolisian, nggak ada masalah bagi mereka. Jadi saya teringat nih kata seorang polisi juga yang pernah ada seseorang korban begal gitu ya, yang sempat melawan begalnya, lalu begalnya itu dihajar sampai tewas gitu ya. Nah, si korban begal tadi malah jadi tersangka karena membela dirinya, si begal tadi tewas. Jadi kata polisinya, jadi kita itu tidak boleh main hakimi sendiri, itu adalah urusan kepolisian. Jadi andaikan kita dibegal, jadi biarpun motor kita dirampas atau milik harta lainnya dirampas, tidak melawan guys, serahkan saja, berikan saja kepada begalnya, biar bapak polisinya yang mencari, yang mengadili mereka. Mungkin gitulah kira-kira cara pikir sederhananya ya. Jadi kita tidak boleh melawan. Ya, kalau kita melawan lalu begalnya itu meninggal gitu ya, kita jadi tersangkakan. Padahal kita kan bela diri ya nggak? Bela diri mendingan kita yang terluka atau begalnya terluka gitu ya. Kita kan nggak tahu kalau mati dia di tangan kita atau gimana. Kita kan nggak tahu ya. Yang jelas kita kan bela diri dulu, menyelamatkan diri dulu dari begalnya dengan kemampuan yang kita ada gitu ya. Nah, jadi argumen seperti itu rasanya tidak logis lah menurut saya. Jadi apapun itu pokoknya tidak baik lah. Apapun kejahatan yang kita hadapi harus dilawan guys. Apapun konsekuensinya harus kita terima risikonya. Andai di penjara ya kita penjara, tidak masalah. Yang penting kita jangan sampai dihakimi oleh begal. Oke guys, sudah reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.